Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Vivo Y100 ini ya, pengecasannya. Pengecasannya yang ini 80 watt ya. Kenapa saya menjelaskan lagi, mereview kembali karena di sini nanti akan saya tunjukkan atau saya beri beberapa alternatif ya, charger yang support untuk Vivo Y100. Ya untuk Vivo lah istilahnya seperti itu. Sementara untuk awalnya saya akan tunjukkan untuk ini charger ori bawaannya ya. Bawaannya Y100 ini seperti ini gedenya ya. Nah, portnya USB-A. Nah, saat ini posisi apa namanya nih? Handphone ini sudah mati total ya. Mati total. Nah, ini ya. Mati total ya karena kehabisan daya sudah nol. Jadi mau saya tunjukkan gitu loh. Mau saya tunjukkan dengan perangkat yang bawaannya langsung ya. Ini punyanya Vivo ya, kabelnya. Jadi akan saya tunjukkan langsung apakah benar dia bisa masuk 80 watt seperti itu. Kita coba sama-sama ya. Ini pengecasannya seperti ini, kita letakkan gini aja ya. Jadi biar kelihatan nyaman gitu ya. Nggak usah, udah kelihatan malahan. Nah, kalau gini kan malah kelihatan. Ntar, nah ya. Ini masuk ya. Nah, posisi masuk ya. Ini sebentar kita tunggu. Jadi kita lihat sama-sama hasilnya. Dia nyampe berapa watt ya. Nah, ini sudah fast charge ya. Fast charge ya. Ada tulisannya. Nah, kita tunggu. Dia masuk berapa watt. Sementara ini lagi berjalan ya. Kita lihat nanti maksimalnya itu di berapa watt gitu loh. Ya. Karena ada yang kasih masukan gitu loh. Kalau seperti ini tuh pengecasannya harus dari nol katanya seperti itu. Jadi biar bisa kita tahu maksimalnya itu berapa watt. Masuknya itu loh. Nah, ini 52, 57 ya. Nah, ini ternyata 64. Wah. Ya, 64 ya. Jelas ya, sekarang udah kelihatan ya. Nah, kalau dia di 64 berhenti, ya berarti udah maksimal itu. Ya, berarti maksimal di 64 watt, 65. 65 watt ya. Sudah muncul ya, 66 ya. Kita tunggu sebentar, ya kan? Apakah bisa masuk sampai ke 70? Ya. Ternyata turun. Ya. Nah, jadi ini membuktikan ya. Jadi saya hanya ingin menunjukkan ke teman-teman ya. Ketika dia mencapai puncak di 65 watt, dia akan turun setelahnya di 44. Nah, mungkin stabilnya di situ. Di 44 watt. Nah, nanti saya akan menunjukkan beberapa charger yang support untuk Vivo ini. Ya, support Vivo ini. Dan, nah ini 32 malahan sekarang. Padahal ini baru pengisian berapa persen nih? Kita lihat ya. Baru 2% nih. Baru 2%. Ya, ini bawaannya loh ya. Bawaannya aja seperti ini ya. Itu kalau dinyalain langsung naik ya. Wattnya 32. Ini bawaan resmi aslinya ya. Jadi bukan istilahnya pihak ketiga atau gimana. Ini bawaannya langsung. Dan baru ini ngecas, istilahnya ngecas yang resmi lah. Kalau kemarin kan cuma dicoba-coba, belum pernah ngecas ini. Karena saya nunggu sampai habis ya. Nunggu sampai habis. Nah, ternyata masuknya seperti ini, 32 watt. Posisi dari nol loh ini ya. Ya kan? 32 watt. Ya. Jadi clear ya buat teman-teman yang menanyakan atau menyanggah pernyataan saya kemarin kalau ini 80 watt tapi cuman masuknya sekian.
ada beberapa yang menyanggah gitu kan. Nah, itu harus mulai dari nol. Sekarang sudah clear ya. Mulai dari nol semua ya. Kita hitung dari nol kayak malah jadi kayak pom bensin. Nah, ini ya. Dia hanya stabil di 32 watt pengecasannya. Ya kan? 32 watt ya. Jelas ya? Nampak ya? Udah ya? Nah, itu loh. Berarti, jadi artinya begini ya. Pengecasan ini memang startnya ya memang langsung melonjak gede ya. Kayak tadi 65 watt ya. Bisa kita lihat sendiri. 65 watt. Tapi ya cuman beberapa detik. Gitu loh. Itu sama halnya produk-produk kayak Xiaomi atau Oppo. Udah sering saya praktekin gitu loh. Ya dia akan terjun bebas seperti ini. Dia stabilnya di 32 watt nih. Stabilnya di 32 watt aja. Sudah. Ini kalau dinyalain nanti naik lagi. Mendingan enggak saya nyalain dulu. Jadi untuk membuktikan ke teman-teman gitu loh. Ya. Kalau pernyataan saya kemarin, uji coba saya kemarin, terus habis itu menunjukkan waktu unboxing, ya memang kenyataannya seperti ini. Dia akan masuk seperti ini, 32 watt stabilnya. Memang waktu awal tadi saya juga, terkejut ya, 65 watt ini. Tapi beberapa detik langsung turun. Nah, sekarang malah 23. Ini jadi saya sambil bicara gini ya, bukan memperpanjang durasi atau gimana, enggak, supaya kita lihat langsung. Nah, kalau dipotong-potong nanti bisa aja dibuat-buat kan ya. Ini biar kita bisa lihat langsung ya. Jadi saya kasih pencerahan ke teman-teman gitu loh. Kalau namanya pengecasan seperti ini itu sudah biasa, tidak tepat lah istilahnya ya. Walaupun dicantumkan 80 watt atau 120 watt ada punyanya Xiaomi segala macam itu ya, itu nggak akan sampai mentok seperti itu. Nah, ini malah jadi 23 watt. Sekarang kita lihat aja dulu berapa menit tadi, masuk 11%. Ya kan? 11%. Nah, dia baru naik ke 32. Gimana? Clear ya? Jadi ya, mengenai Vivo Y100 yang 80 watt, ya masuknya maksimal awal itu karena 0 dan 65 watt. Tapi dia stabil di 32 watt, tapi kembali lagi menjadi 23 watt seperti ini. Gimana? Sekarang kita coba, kita tunjukkan charger pihak ketiga yang kira-kira bisa menjadi pengganti ya, pengganti charger bawaannya Vivo ini. Akan saya tunjukkan beberapa ya, 3 aja ya. Jadi tidak usah banyak-banyak dulu, nanti charger mana lagi dari harga yang terjangkau lah istilahnya seperti itu. Oke, kita cut dulu. Untuk yang pertama saya pakai Rojovox ya. Ini Rojovox 65 watt ya. Dia pernah saya coba dan bisa muncul untuk fast chargingnya ya. Nah, ini kita masukkan sekarang. Kita sama-sama lihat hasilnya seperti apa. Apakah flash charge atau enggak? Kita lihat sama-sama ya. Sementara ini lagi masuk. Kita tunggu. Nah, ini dia. 13%. Apakah flash charge? Bentar, kita lihat ya. Karena untuk memunculkan flash charge itu, Vivo ini pengecasannya dia akan kembalikan 0 dulu, langsung ngegas. Nah, seperti ini. Sering terjadi. Nah, ini sudah naik ke 40 watt ya. Nah, ini 42. Nah, dia naik nih 29. Nah, ya kan? 31. Kita lihat kestabilannya dulu ya. Ini 31 ya. Sekarang 30, 31.
ya kan? Posisi sekarang baterainya 14%. Nah, flash charge-nya nyala ya. Flash charge-nya nyala. Jadi bisa saya rekomendasikan untuk Rojovok ini bisa penyesuaian atau memunculkan flash charge-nya Vivo. Ya. Tapi ingat, tidak bisa memunculkan 65 watt kayak tadi. Dia langsung posisi yang stabil di 30 watt. Nah, ini pengisiannya ya. Karena sini sudah masuk, ini tadi lihat 16%. Tapi cukup bagus karena 30% 30 wattnya ini stabil. Ini bisa jadi alternatif pilihan ya. Bisa kita cek ya, 29, 30 dan dia lebih apa namanya? Lebih stabil ya. Tidak yang langsung lari atau bagaimana, enggak. Ya kan? Nah, ini membuktikan kalau Rojovok ini masih bisa saya rekomendasikan untuk pengecasan ke Vivo. Ya, kalau di Vivo tadi pakai bawaannya, dia stabil terendahnya di 23 watt. Ini bisa 29 dan stabil. Berarti masih masuk ya. Hitung-hitungannya ya lo ya. Hitung-hitungannya lo ya. Karena kenapa? Ya, ini buktinya 32 sekarang bisa naik. Karena memang dari bawaannya sendiri charger Vivo, dia stabilnya ya di 23 watt. Ah, ini 21 sekarang. 22. Tapi yang jelas flash charge-nya masih jalan. Jadi protokolnya masih masuk. Ya. Walaupun di sini keterangannya masih 41 watt. PD 3.0 41 watt. Ya, 22. Berarti persis kayak charger bawaannya. Ya, di 22 watt untuk stabilnya. Sekarang kita ganti charger lain ya. Ini Across yang 65 watt yang kemarin baru aku unboxing ya. Pegangannya mantap. Nah, tapi belum banyak aku apa namanya olah lah. Tapi kita coba dulu ke Vivo ya. Apakah dia manjur atau enggak? Kita cobakan ya. Nah, sekarang kita tunggu. Ya kan? Apakah dia bisa muncul flash charge-nya ya? Kita sama-sama lihat. Ya kalau seperti ini pasti waktunya agak lama. Karena kita kan nunggu. Ntar, flash charge-nya ini nggak seperti yang lain-lainnya ya. Kalau kita menunggu flash charge ya kita tunggu dulu. Nah, tunggu 0. Nah, sekarang baru berubah. Baru kita bisa ngecek ini flash charge-nya. Setelah 0, 0, 0 seperti ini kan. Nah, ini 40. Sepertinya bisa ini, 42. Nah, ini sepertinya bisa. Flash charge-nya sepertinya masuk. 20 watt, 29, 34. Nah, ini. Sekarang kita coba lihat ya, flash charge-nya jalan enggak. Nah, jalan kan? Berarti bisa ya. Tapi jangan dibilang, oh pasti berarti semua cas itu enggak. Udah saya buktikan untuk yang enggak, apa namanya, enggak sesuai protokol juga ada. Tapi itu nanti di video shot aja, enggak usah di sini. Nah ini, wah, bisa sampai 30, 24. Nah itulah. Jadi Vivo itu seperti itu pengecasannya. Ya. 27, 21, 15 malahan, 16. Balik lagi 24, 30. Ya memang seperti itu. Kalau kita melihat jalur atau watt yang masuk ke Vivo itu seperti itu.
Tapi pengecasannya ya lumayan cepat ya. Dan beberapa menit kita sudah 25% ini. Ya, 23%. Ya kan? Sekarang kita ganti yang 100 watt ya. Kita coba Anchor yang 100 watt ya. Tapi sebelum ke Anchor, saya ke Zendure dulu ya. Zendure karena kemarin waktu unboxing ada yang menanyakan bisa nggak ke mana? Vivo. Nah, ini kita lihat. Kita buktikan sekarang, ya nggak? Ada barangnya, ya kan? Kita buktikan. Perjalanannya seperti apa, ya? Ini pengecasannya sudah masuk. Kita buktikan. Nah, modelnya sama semua ya. Dia jadi pengecasannya itu bisa ke nol dulu gitu loh. Antik ini Vivo nih, ya. Kalau aku lihat ya. Nggak seperti biasa-biasanya apa. Nah, ini 0, 0 semua. Nah, dia akan naik. Nggak tahu nih Zendure naik apa. Nah, ini 0. Nah, ini baru mulai naik nih. Nah, ya kan? Nah, dia 0. Nah, ini 22 watt. Nah, ini kita tunjukin lagi nih. Ya. 21 watt ini. Ya kan? Nah, 31. Sekarang kita lihat flash charge-nya ya. Flash charge-nya jalan. Sorry. Artinya bisa ya, Zendure ini bisa. Ya, memenuhi syarat protokolnya. Sekarang kita rubah langsung ke Anchor yang 100 watt ya. Anchor 100 watt ini apakah dia mau atau enggak? Kita coba langsung aja. Biar nggak pakai lama. Ya kan? Nanti kalau ada yang pakai lama saya dibilangin norak gitu. Ada yang bilangin saya norak. Tapi nggak apa-apa, saya terima kasih. Berarti dia melihat apa? Nah, ini balik 0, ya kan? Berarti dia lihat video saya. Ini langsung ya. Langsung nyala seperti ini. Nggak tahu ini bisa apa enggak nih. Nah, ini kan 0 lagi kan? Nah, di sini. Ini kayaknya 0 lagi nih, sekali lagi nih. Jadi nolnya itu 2 kali. 2 kali apa 3 kali? Nah, ya 0 ya. Nah, ini baru sekarang mulai naik. Tes, ini pasti naik, tak jamin. Nah, benar kan? Nah, sekarang turun 15. Ya, 20, 28. Nah, boleh ya buat teman-teman yang kira-kira mengetahui kenapa produknya Vivo ini seperti ini ya. Baik pengecasan bawaannya, charger bawaannya dan charger pihak ketiga yang support untuk flash charge. Kenapa masuknya bisa seperti itu gitu loh. Masuknya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Saya sampai bingung. Nah, ini lihat nih. Flash charge-nya jalan nih. Nah, ya kan jalan tuh. Ya enggak? 17 watt malahan. Padahal pakai Anchor yang 100. Nah, ini bisa 30. Jadi, saya itu bingung. Bisa naik turun seperti itu. Nanti ada titik di mana dia akan stabil. Mungkin di 27, mungkin di 23. Tapi kalau awal, dia akan naik turun seperti itu. Nah, ini ya sampai apapun kita nggak akan tahu. Ini ya yang tahu seharusnya pihak Vivo. Tapi Vivo tidak menjelaskan. Buktinya kita pakai charger bawaannya juga seperti itu kok. Tapi ingat, ya, tidak ada klaim yang menyatakan bahwa kalau naik turun seperti itu nanti bikin kerusakan atau gimana, nggak ada. Berarti selama itu penggunaan ini dan pihak ketiga ke Vivo ini dia naik turun statnya untuk wattnya itu naik turun, berarti itu tidak masalah, ya. Karena memang ada yang menanyakan, kok itu bisa naik turun? Ya memang seperti ini kenyataannya. Ya kan? Mau dikasih charger yang mahal, charger murah, charger setengah murah, dan tetap aja modelnya seperti ini. Charger aslinya juga seperti itu.
Ya. Jadi sudah clear semua ya. Tapi perlu diingat, kalau kita sudah menggunakan charger ini, misalkan charger ini kita diamkan, dia akan nanti ada titik stabilnya di mana itu akan ada performa daripada wattnya itu berjalan stabil itu ada, gitu loh. Dan pengisiannya kalau aku rasa cepat ya, karena ini tadi kita hanya mencoba dari 0 udah sampai 31%. Istilahnya ini dicoba dari sana, dari 1, 2, 3, 4, 5 charger, dan itu pengisiannya beberapa menit lah, nggak sampai 10 menit, itu sudah masuk segitu ya. Saya rasa cepat ya, nanti kita coba lagi pengisian ini berapa lama ya, kita akan bikin videonya sendiri, karena kalau itu beda lagi ya. Nah, ini saya tunjukkan untuk pihak ketiganya seperti ini, dan pengisiannya seperti ini sudah saya terangkan semua ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya mengenai Vivo Y100 yang punya watt 80 watt. Pengisiannya seperti apa, pengisian bawaannya resminya seperti apa, dan pengisian charger pihak ketiga yang support protokol flash charge-nya itu juga sudah saya terangkan semua. Buat teman-teman boleh pilih yang mana untuk charger pihak ketiganya. Saya rasa video saya ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.